Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga sahabat keluarga muslim yang semoga senantiasa Allah jaga dimanapun Anda berada dan senantiasa dalam kebaikan. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dan kembali bersama-sama belajar untuk mengambil pelajaran yang berharga dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari hadis maupun juga dari ayat-ayat Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara segmen Dinu min Sa'ah, mari sejenak menambah keimanan kepada Allah. Sejenak kita berhenti dari kesibukan untuk mengejar dunia. Kita korbankan atau kita jual untuk mendapatkan akhirat kita. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita tahu dia adalah kitab suci yang kita imani apapun yang terkandung di dalamnya. Al-Quran yang dia adalah surat cinta dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terdapat banyak sekali mukjizat dan terdapat banyak sekali keutamaan, kelebihan yang tidak sedikit orang-orang di luar Islam akhirnya memeluk agama Islam disebabkan kemuliaan, keagungan dari Al-Quran. Para ilmuwan besar di dunia barat, Eropa, mereka tidak sedikit akhirnya mengucapkan kalimat syahadat. Karena setelah mereka melakukan penelitian demi penelitian, baik yang dia di bidang kedokteran, di bidang planet, atau di bidang sejarah dan lain sebagainya, mereka akhirnya mengucapkan kalimat syahadat. Karena ternyata semua pembuktian yang mereka lakukan sejalan dengan Al-Quran. Nah, di sini ajaibnya Al-Quran. Dan benar sekali apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk kalian mengingatnya, menghafalnya. Apakah kalian pernah berpikir, mentadaburi, memikirkan perkara tersebut? Tak heran kita pernah sering melihat ada anak yang cacat. Ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Dia tidak dapat melihat. Dia dalam keadaan buta. Tapi dia bisa hafal Al-Quran. Kitab suci yang satu-satunya yang bisa dihafal oleh manusia. Ya, kita katakan satu-satunya karena berdasarkan penelitian, kitab apapun itu sulit untuk mereka walaupun dengan bahasa mereka sendiri. Sedangkan Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, yang banyak di antara kita adalah azam, artinya tidak mengenal, tidak tahu dengan bahasa tersebut, tapi bisa menghafalnya. Bisa menghafal ayat demi ayat sampai 30 juz banyaknya. Luar biasa. Bukan hanya orang dewasa yang bisa menghafalnya, bahkan anak-anak kecil sekalipun. Sebagaimana kita tahu bagaimana adik-adik kita yang baru berusia 5-7 tahun dia sudah hafal Al-Quran 30 juz, mampu dia lakukan. Nah,
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu sangat banyak keajaiban-keajaiban dari Al-Quran yang luar biasa, membawa banyak kebaikan bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran darinya. Afala yatadabbarun Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah engkau tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Kalau bukan kita, umat Islam itu sendiri, lantas siapa lagi yang akan menggali banyak hal yang sangat baik di dalam Al-Quran? Mentadaburi, dekat. Karena ketika seseorang Muslim itu jauh dari Al-Quran, maka jauh darinya banyak kebaikan. Dan ini upaya yang mereka lakukan. Orang-orang yang di luar Islam, mereka ingin membuat penganutnya atau umatnya itu jauh dari landasan utamanya, landasan keyakinannya, yaitu Al-Quran. Maka mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat untuknya, yang membuat dia jauh dari Al-Quran. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas tentang Al-Quran setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali dalam pembahasan kita di acara Nu'min Sa'ah. Kita ingin menekankan terlebih lagi dalam perkara, dalam hal bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran. Coba muhasabah diri kita. Apakah kita sudah memperlakukan Al-Quran atau dekat dengan Al-Quran sebagaimana kita dekat dengan gadget kita? Gadget yang hampir setiap menit, detik selalu akrab dengan kita dan ada dimanapun kita berada. Yang alhamdulillah saat ini juga sudah dipermudah lagi. Ketika kita tidak mampu membawa Al-Quran, kita bisa membuat Al-Quran tersebut ada di dalam gadget kita. Namun apakah sudah ada aplikasi tersebut? Padahal kita memiliki banyak sekali aplikasi dalam gadget kita. Apakah di sana ada Al-Quran? Di sini bisa dilihat apakah kita termasuk orang yang mencintai Al-Quran atau bukan. Karena ketika Allah inginkan kebaikan untuk kita, maka kita mudah dekat dengan Al-Quran. Tapi sebaliknya, kalau kita jauh dari Al-Quran, bisa jadi Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Maka coba muhasabah, paksakan diri kita. Karena apa? Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat luar biasa besar. Rasulullah atau dalam hadis, atau kita ambil dulu terlebih dahulu dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam ayat ini Allah sampaikan, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, Al-Quran, dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan atau mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi sama sekali. Allah gambarkan dalam ayat ini orang yang selalu melakukan amal ibadah, ketaatan, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, bersedekah. Mereka pada hakikatnya orang yang lagi berdagang, orang yang sedang berdagang. Apa yang mereka perjualbelikan? Mereka perjualbelikan waktu yang Allah berikan kepada mereka.
Ada orang yang menggunakan waktunya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta dunianya, sebanyak-banyaknya pundi-pundi uangnya. Dia jual waktunya untuk mendapatkannya. Dan ada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah buat dia menjual waktunya ibadah kepada Allah. Dia baca Al-Quran, dia salat, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan dia bersedekah dan lain sebagainya. Karena dia memandang perniagaan ini adalah perniagaan yang lantabur, tidak akan rugi selamanya. Sebagaimana ulama terdahulu juga mengatakan ketika dia berjual beli, dia berdagang, gitu ya. Pekerjaannya itu adalah berdagang. Suatu hari dia bisa untung dan bisa rugi. Maka ditanya oleh muridnya, perniagaan seperti ini bagaimana ya wahai imam? Maka dia katakan, kalau engkau ingin berdagang dan tidak pernah rugi selamanya, maka berdaganglah, perjualbelikanlah hanya untuk Allah. Waktu yang kau miliki jual untuk Allah, maka engkau tidak akan rugi selama-lamanya. Dan tahu. Maka ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini jelas sampaikan kepada kita agar menjadi orang yang bijak dalam berdagang, memperjualbelikan waktu kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, dalam ayat lainnya atau dalam hadis lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi." Oh, kama kala Rasulullah. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang kepada pembacanya atau pada orang yang selalu dekat dengannya untuk memberikan syafaat kepadanya. Syafaat yang kiranya sangat kita butuhkan nanti. Di saat, di waktu kita semuanya disibukkan dengan diri kita masing-masing. Yang kita memandang dosa kita yang kecil itu jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan dosa orang yang jauh lebih besar. Kita tidak lagi memperdulikan dosa mereka. Kita sibuk dengan diri kita masing-masing. Nah, ketika itu datanglah syafaat Al-Quran bagi para pembacanya ketika di dunia. Maka kalau kita menjaga hubungan baik kita dengan Al-Quran, dia bisa menjadi sahabat kita. Maka sahabat tersebut akan menolong kita, baik di alam kubur, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini jelas kita ketahui bersama dalil-dalil yang menyatakan tentang utamanya dekat dengan Al-Quran. Dalam hadis lainnya Rasulullah juga pernah bersabda, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Rasulullah katakan dalam hadis ini, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini dikatakan adalah sebaik-baiknya manusia. Kenapa dikatakan sebaik-baiknya manusia? Karena ternyata di sana ada orang-orang yang dia jauh dari Al-Quran dan sampai di usia tuanya dia belum pandai membaca Al-Quran. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut. 3, 2, 1. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali. Nah, sangat miris kita rasakan ada di antara kita yang sampai usia sudah tua
tapi tidak pandai membaca Al-Quran disebabkan kurangnya kesadaran untuk belajar Al-Quran. Tidak sedikit dari mereka yang mungkin mereka telah mendapatkan dunianya, status yang tinggi, pendidikan, bahkan sampai profesor. Tapi ketika berhubungan dengan membaca Al-Quran, dia tidak bisa membaca dengan baik dan benar. Padahal ilmu dunia dia kejar setinggi-tingginya. Dia peroleh sebanyak-banyaknya. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah, celakalah orang-orang yang dia pintar, tahu masalah dunia, tapi sifar atau nol dalam masalah akhirat, dalam masalah agama. Maka dia akan menjadi orang yang celaka. Sebagaimana para tokoh atau tokoh yang pintar yang tahu kita dari Indonesia, yang dia mengeluarkan pernyataan di Habibie pernah mengatakan, aku telah belajar menuntut ilmu yang sangat tinggi. Artinya dia sudah berada di puncak pendidikan. Namun dia katakan apa di masa tuanya, dia katakan tidak ada yang lebih berharga, yang lebih berguna, bermanfaat untukmu, untuk pribadimu dibandingkan belajar ilmu agama. Ini yang dia katakan. Orang yang sudah berada di puncak, dia mengeluarkan pendapat, mengeluarkan perkataannya yang dia sudah merasakan. Beda dengan orang yang belum merasakan, yang belum berada di tempat itu. Mungkin dia bisa berkata dengan perkataannya. Tapi ini orang yang sudah sampai di finishnya, di finalnya. Dan dia mengeluarkan perkataan. Dan dia berharap lebih lagi dalam belajar agama. Karena dia tahu ilmu agama yang dia pelajari tidak hanya manfaat untuk dunianya, tapi lebih-lebih lagi nanti untuk akhirat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita juga perlu tahu ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada para pembaca Al-Quran. Di antaranya di sana dikatakan orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan ganjaran satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam harfun, alif lam min harfun. Walakin alif harfun, wal lam harfun, wa mim harfun." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran atau membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan, satu kebaikan dari bacaan tersebut. Dan setiap kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Coba lihat. Satu baris saja bacaan dari Al-Quran kita. Maka apa yang terjadi? Kita bisa hitung berapa itu huruf yang ada dalam satu baris itu. Bayangkan kalau kita dalam satu hari bisa saja istiqomah membaca satu halaman atau satu lembar. Maka kita mendapatkan banyak kebaikan. Dan banyak di antara kita yang tidak terbuka hatinya untuk menghafal atau juga untuk membaca istiqomah dalam membaca Al-Quran. Oke? Bentar. Bagaimana tadi? Satu huruf. Membaca satu huruf. Oke? 3, 2, 1, action. Nah, coba kita lihat tadinya. Di sini ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran luar biasa. Setiap satu hurufnya itu dibalas 10 kebaikan. Dan dia benar-benar per huruf. Ya, sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis ini, alif lam mim itu kan ada 3 huruf. Itu tidak dibaca satu huruf, ganjaran satu huruf enggak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, coba saja kita berusaha istiqomah
sebelum tidur atau bangun dari tidur setelah sholat subuh, kita lazimkan atau kita rutinkan membaca Al-Quran minimal 1 halaman. Itu yang menjadi istiqomahnya kita. Sehingga apa? Kita terus mendapatkan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita perlu tahu innal hasanati yujhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Dan kita sadar kita adalah manusia yang selalu melakukan keburukan. Kita adalah manusia yang selalu berbuat dosa. Dan tentu kita membutuhkan banyak kebaikan untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Nah, di antara cara kita mendapatkan kebaikan tersebut diantaranya ini, dengan merutinkan, menjadikan suatu amalan rutin kita, yaitu membaca Al-Quran. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, dalam hadis lainnya Nabi juga pernah mengatakan, maukah salah seorang dari kalian jika kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang lagi hamil, gemuk serta besar? Maka para sahabat menyatakan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat dalam sholatnya lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang lagi hamil, gemuk dan besar tersebut. Nah, ini yang dinyatakan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang balasan yang besar bagi orang, apalagi dia bisa membawakan, menghafal artinya ini, dia bawakan dalam sholatnya hadis terdapat ayat tersebut untuk sebagai bacaannya, maka dia dapat keutamaan yang besar tersebut. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, serta selalu mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Tentu kita memohon kepada Allah, minta agar kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan dekat dengan Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.